Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Pak Sugeng Sapto Sarjono selaku salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arman Banu Melandri dari Teknik Geologi UGM Angkatan 2022 dengan NIM 22 garis miring 503109 garis miring TK garis miring 54957. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih diagenesis yang hadir gitu pada batuan sedimen siliksi klastik. Oke, sebelum saya menjelaskan materinya pada diagenesis batuan sedimen siliksi klastik, saya akan menyampaikan dulu outline yang akan saya sampaikan pada presentasi materi ini. Yang pertama itu ada pendahuluannya, bagaimana sih, apa sih diagenesis itu, dan apa sih dampaknya buat bumi kita ini. Yang kemudian ada fase diagenesis. Jadi fase diagenesis ini adalah tahapan-tahapan pada diagenesis itu sendiri, dan yang terakhir itu adalah proses diagenesisnya. Gimana sih proses terbentuknya, terjadinya diagenesis itu kayak gimana gitu. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, apa sih diagenesis itu? Diagenesis merupakan proses pada sedimen yang terjadi selama pengendapan, yaitu prosesnya itu merupakan kompaksi dan juga hingga pembantuan pada suhu dan tekanan yang normal. Terus pada diagenesis itu dibagi lagi menjadi berdasarkan lingkungannya ada tiga, ada telogenetik, eugenetik, dan mesogenetik menurut Burley, Kantorowicz, dan Waugh 1985 seperti itu. Nah, jadi kalau kita ilustrasikan ya melalui grafik bagaimana sih lingkungan berlangsungnya proses diagenesis ini. Jadi Warden dan Burley pada tahun 2003 ini udah eh, memberikan gambaran dalam bentuk grafik ya. Jadi eh setelah di sini ketika tekanan dan temperatur itu meningkat, jadi bakal ada kemungkinan metamorfisme yang kemudian metamorfis ini bersinggungan dengan diagenesis itu sendiri dan itu akan terjadi proses diagenesis pada batuan sedimen silicic plastik khususnya yang akan saya bahas seperti itu. Setelah itu, setelah tadi eh, pendahuluannya, definisi dan segala macamnya, saya bakal menjelaskan tentang fase diagenesisnya, tahapan-tahapan dari diagenesis itu sendiri. Untuk fase diagenesis itu sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama tahapan awal itu ada eodiagenesis, yang tahapan kedua itu ada mesodiagenesis, dan yang terakhir adalah telodiagenesis. Jadi yang pertama itu adalah eodiagenesis itu sendiri. Jadi eodiagenesis itu adalah tahapan awal dari diagenesis, yang itu eh, hadir pada kedalaman yang dangkal gitu. Kedalamannya relatif sebesar 1 sampai 10 meter. Dan biasanya eodiagenesis ini ditandai oleh adanya fosil-fosil, khususnya fosil jejak yang hadir pada pendiagenesisan itu sendiri. Yang kemudian setelah itu, setelah eodiagenesis terjadi, ada penimbunan gitu, penimbunan oleh material-material sedimen yang kemudian itu akan terjadi fase mesodiagenesis yang itu akan hadir pada kedalaman yang lebih besar dibanding eodiagenesis. Kemudian karena eh, kedalaman lebih besar, otomatis pori yang hadir pada batuan sedimennya itu juga akan semakin berkurang gitu. Sehingga banyaknya banyak banyak proses-proses geologi, harta harta berharga yang dibutuhkan seperti minyak dan gas bumi itu hadir pada tahap masa di mesodiagenesis karena emang di sini terjadi pada di permukaan yang cukup ideal gitu. Kemudian yang terakhir setelah mesodiagenesis itu terjadi, kemudian akan terjadi uplift gitu, pengangkatan ke permukaan setelah tadi di dalam, kemudian diangkat lagi ke atas akibat adanya struktur geologi, yaitu masuknya ke dalam fase telodiagenesis, yaitu merupakan tahap terakhir dari proses diagenesis itu, dan kemudian diikuti dengan oleh pengangkatan, oleh uplifting sehingga eh, tersingkap di permukaan. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas proses diagenesisnya dimulai dulu dari fase eodiagenesis yang seperti tadi saya udah bilang, fase eodiagenesis itu kebanyakan yang hadir adalah fosil-fosil jejak seperti itu. Yang pertama ini adalah Neretes dan Subikos. Neretes ini adalah jejak fosil dengan banyak ornamen dan dia itu kebanyakan ditemukan di daerah laut dalam dan pada daerah turbidit. Kemudian itu berkembang pada pasir. Kemudian selanjutnya ada Zupikos. Zupikos ini adalah
lingkungan airnya tuh ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari subikos itu lingkungan airnya tuh tenang dengan oksigen rendah. Jadi eh, antara lingkungan pengendapannya antara di lingkungan laut dalam, zona turbidit atau di laut dangkal seperti itu. Lanjut ada skolitos dan kruziana. Untuk skolitos ini berkembangnya di daerah pantai dengan ciri khasnya itu adalah seperti huruf U gitu, seperti huruf U dan seperti huruf huruf I gitu gitu. Kemudian dia itu berkembangnya pada sedimen berukuran pasir dengan arus tinggi yang kemudian yang kemungkinan itu hadir pada arus zona pasang surut, zona tidal seperti itu. Lanjutnya ada Cruziana. Cruziana ini adalah fosil yang berkembang pada daerah yang transisi itu dari gelombang kuat dan gelombang tenang yang kemudian itu kemungkinan ada di kipas aluvial. Kipas aluvial lingkungan pengendapan itu di laut dalam yang itu adalah transisi zona tinggi ke zona sedang, zona eh, lemah arus seperti itu. Yang selanjutnya itu ada bioturbasi yang udah sempat dipelajarin juga di mata kuliah paleontologi. Yang kemudian ini adalah fosil-fosil jejak itu adalah untuk menentukan paleobatimetri, paleosalinitas, dan tempat aktivitas organisme itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya ada proses diagenesis pada fase mesodiagenesis yang ini cukup krusial pada proses diagenesis itu sendiri karena seperti yang saya udah highlight di awal tadi pada fase mesodiagenesis ini tempatnya itu tempat pengendapannya berguna sebagai sumber daya alam yang dimiliki seperti minyak dan gas bumi dan juga batu bara dan lain segala macam untuk mineral pengendapan mineral juga bisa. Oke, untuk proses fase mesodiagenesis pertama itu ada pelarutan. Jadi pelarutan itu apa sih? Jadi pelarutan itu adalah proses di mana terjadinya penghancuran mineral yang disebabkan adanya interaksi dengan fluida. Fluidanya itu bisa asam, bisa basah, yang kemudian nanti akan meninggalkan rongga. Nah, meninggalkan rongganya itu sesuai apa? Sesuai eh, resistennya mineral itu kayak gimana? Contohnya pada silika atau kuarsa atau mineral kuarsa itu ketika pH-nya basah, maka kan eh, pH-nya asam, maka itu akan menggantikan mineral-mineral yang sifatnya asam gitu. Kemudian kalau misalnya eh, kalau misalnya airnya basah, kalsitnya itu akan larut dan kemudian digantikan oleh kuarsa. Kebalikannya ketika pH-nya itu fluida pH-nya itu asam, kuarsanya itu akan larut kemudian digantikan oleh kalsit seperti itu. Jadi sesuai emang dengan sifat mineral itu sendiri, entah silika yang cenderung basa dan juga kalsit yang cenderung pH-nya lebih rendah atau pH asam gitu. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini adalah seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi di sini adalah pori-porinya, pori-pori yang hadir pada penampakan thin section ya, pada mineral dolomit. Jadi ini adalah kemudian terisi rongga dan nantinya kalau emang terdiagenesisnya lebih lama itu kemungkinan rongga-rongga ini akan diisi oleh kuarsa. Kalau misalnya pH-nya itu pH fluidanya itu basah seperti itu. Ini terlihat pada gambar. Selanjutnya eh, pada proses diagenesis yang selanjutnya pada fase mesodiagenesis adalah kompaksi. Jadi kompaksi itu apa? Kompaksi itu adalah proses penurunan volume sedimen yang menyebabkan ekspulsi air di dalam pori sedimen. Nah, proses kompaksi ini eh, dipengaruhi oleh besarnya net overburden stress. Jadi net overburden stress ini akan nilainya semakin tinggi ketika kedalamannya juga semakin dalam. Jadi semakin dalam batuan sedimen silicic klasik itu hadir, maka tingkat kompaksinya juga akan semakin tinggi seperti itu. Jadi prosesnya akan semakin lebih kuat. Seperti yang ada pada gambar ini terlihat, kalau misalnya depth-nya semakin naik, semakin dalam, maka sel porosity-nya akan semakin
banyak seperti itu. Semakin tinggi kedalamannya sel parasitnya kan semakin terlihat gitu, semakin banyak. Oke, next. Nah, seperti ini contoh gambarannya pada eh, kompaksi itu seperti apa sih? Jadi kompaksi seperti di sini, di sini terlihat kuarsa ya, ada kuarsa. Kemudian karena emang kompaksinya itu tinggi, tekanan dari fluidanya dan nilai net of abundant stressnya itu tinggi. Kemudian ini ada tertekan gitu kuarsanya sehingga menghasilkan rongga-rongga seperti ini yang seperti mengintrusi dari kuarsa itu sendiri, porinya itu, karena emang dia tekanan tinggi ketika mungkin di bawah laut atau mungkin terkena arus yang lain seperti itu. Ada kalsit juga yang kemudian ini terlihat di sini bahwa adanya pori yang masuk ke dalam mineralnya itu karena akibat dari kompaksi itu sendiri, net overburden stressnya itu nilainya tinggi sehingga terjadi kompaksi seperti itu. Lanjut, selanjutnya adalah proses pembentukan mineral autigenik. Oh, jadi gimana sih? Apa sih mineral autigenik? Jadi autigenik adalah proses di mana mineral terbentuk secara in situ. Jadi hadir gitu mineralnya mengintrusi mineral yang lain, tapi oksigen ini terbentuk dari proses presipitasi atau rekristalisasi. Jadi bukan secara akibat transportasi bed load, suspended load seperti itu, tapi hasil dari rekristalisasi. Jadi emang itu mineral murni hadir di situ karena proses itu tadi presipitasi atau rekristalisasi. Seperti ini contohnya ada kuarsa yang ini sama-sama kuarsa, cuman yang ini tuh penampakannya lebih berbeda ya, lebih lebih terang dibanding kuarsa yang grainnya yang hadir sebagai paneritiknya, sebagai matriksnya, sebagai grainnya seperti itu. Dan juga ada kalsit ya, kalsit dalam penampakan SEM eh, sangat halus sekali, jadi penampakannya seperti ini kalsitnya. Ini seperti hadir di sini mineral-mineral kalsitnya. Dan ini tuh bukan hasil transportasi, melainkan hasil rekristalisasi itu sendiri. Nah, kemudian ada sementasi. Proses sementasi itu adalah proses diagenesis di mana mineral autigenik itu terpresipitasi di dalam pori batuan yang kemudian terlitifikasi. Jadi, setelah dia tuh hadir muncul tiba-tiba pada batuan asal ya, batuan grainnya, mineral grainnya, kemudian tuh dia terlitifikasi sehingga warna itu lebih ke arah coklat, tapi dia tuh mineral gitu, bekas mineral. Nah, untuk supaya dia tuh terlitifikasi itu butuh apa aja sih? Dia tuh butuh tiga aspek. Yang pertama itu aliran air di dalam pori memiliki solubilitas lebih tinggi terhadap mineral-mineral semen. Kemudian transportasi ion melalui difusi oleh air yang tidak bergerak di dalam pori oleh karena perbedaan konsentrasi zat terlarut. Dan yang ketiga itu ada pelarutan dari mineral di sekitar batuan. Seperti ini ya. Tadinya itu adalah tadi kalsit ini yang hadir pada penampakan penampakan mikroskop ini tuh merupakan mineral autigenik gitu. Kemudian terjadi litifikasi karena di situ adalah dalam pori itu mungkin ini tuh tingkat porositasnya pori-porinya itu rendah sehingga bisa keluar gitu, bisa keluar mineral autigenik itu menjadi semen dan terlitifikasi seperti itu. Dan mungkin juga ada terjadinya pelarutan gitu. Nah, ini juga ya hadir lagi eh, sama kayak yang gambar awal tadi, kuarsa yang tadi itu merupakan autigenik dulu ya. Tapi setelah itu karena emang ada perbedaan antar pori gitu, antar pori sehingga kuarsa ini menyusup keluar kemudian terjadi sementasi. Nah, sementasinya mungkin terjadi akibat pelarutan-pelarutan itu sendiri sehingga menghasilkan kuarsa yang menjadi semen seperti itu. Selanjutnya, fase terakhir dari diagenesis itu ada fase telodiagenesis dan ini cukup familiar di telinga kita kalau nah, pertama itu ada pelapukan dan erosi. Jadi pada pelapukan dan erosi ini sudah familiar juga. Jadi emang
bagian terpenting dalam siklus pembentukan batuan sedimen, dan itu pelapukan itu terbagi biasanya menjadi tiga: fisika, kimiawi, dan pelapukan biologi. Jadi proses pelapukan fisika ini ya seperti biasa ada pergerakan es, pengembangan es, dan itu kemudian hasil dari perbedaan eh, tanpa ada perubahan komposisi kimiawi. Sedangkan kalau pelapukan kimiawi kebalikannya, ada perubahan komposisi kimiawinya seperti hidrolisis, hidrasi, dan pelarutan. Kemudian pelapukan biologi seperti yang mungkin terjadi pada tahap yang awal itu, telodiagenesis, itu akibat dari aktivitas organisme atau makhluk hidup. Seperti contohnya pada gambar di sini ada pelapukan membola, membawang yang ditemukan, dan itu hasil dari proses telodiagenesis itu sendiri. Itu dari bagian dari pelapukan seperti itu. Nah, kemudian selain pelapukan dan erosi, eh, pada tahap ini juga terjadi transportasi ya. Nah, transportasinya itu kalau pada batuan sedimen dan silicilastik itu biasanya dibagi menjadi bed load dan suspended load seperti yang sudah dipelajari pada mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi seperti itu. Nah, jadi pada tahap ini material-material terbentuk tadi itu akan tertransportasi, entah itu melalui bed load, itu bed load dibagi lagi menjadi saltasi, rolling, dan juga traksi. Kemudian atau juga bisa kalau misalnya mineral halus itu suspended load, sehingga mengambang di atas permukaan laut. Jadi di atas permukaan entah itu sungai atau laut seperti itu. Jadi itu gambarannya dari transportasi. Jadi emang mineral-mineral itu nanti akan tersebar ke seluruh bumi, yang kemudian itu akan hadir pada tempat-tempat lain yang identik juga seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kalau misalnya ada kesalahan kata dan ada keliru dalam penyampaian materi. Kurangnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.